Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ayyuhal mu'minun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hai orang-orang beriman, kalian semua adalah umat yang terbaik, khaira ummah. Kalian disuruh, diutus kepada semua umat manusia. Untuk apa? Agar kalian menyeru umat manusia kepada yang baik-baik, dan agar kalian mencegah umat manusia dari semua kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan landasannya adalah agar kalian memiliki iman yang teguh kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 110. Kaum muslimin berbahagia, tidak bosan-bosan kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah tiada pernah berhenti menganugerahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sampai detik ini, dan insya-Allah sampai akhir hayat kita kelak. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berbahagia, topik khutbah kita kali ini akan mencoba membahas tanggung jawab umat Islam dalam memilih pemimpin. Tanggung jawab umat Islam dalam memilih pemimpin. Pada pemilu-pemilu dulu berkembang di masyarakat kita di tanah air, ada ajakan untuk golput. Golput artinya tidak ikut memilih, tidak ikut menentukan, lalu kemudian menyerahkan saja kepada siapa dia yang dipilih oleh orang lain. Secara logika, akal sehat, sikap ini adalah sikap orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsa yang kita cintai ini. Bangsa kita ini bukan bangsa kecil. Kita masuk kelompok bangsa-bangsa yang jumlah penduduknya paling besar di dunia. Tidak kurang angka statistik menyebutkan 270 juta penduduk Indonesia dewasa ini. Sebagian besar Muslim, setidaknya berdasarkan KTP. 80% Muslim. Jadi kalau masih ada di antara kita yang berpandang seperti itu, alangkah kita tidak bertanggung jawab terhadap bangsa yang sangat besar ini. Lebih dari itu, dilihat dari perspektif agama, mereka menjadi hamba-hamba atau orang-orang yang sungguh tidak memiliki tanggung jawab yang didasarkan kepada iman. Apakah kita tega membiarkan korupsi merajalela di mana-mana? Apakah kita tega membiarkan perbuatan kriminal merajalela di mana-mana? Apakah kita tega melihat kemaksiatan merajalela di mana-mana? Apakah kita tega melihat kemiskinan terus menjadi masalah besar, tapi orang kaya makin kaya? Contoh-contoh kecil ini hulunya adalah kepemimpinan. Hulunya adalah kepemimpinan. Dengan kata lain,
sebab utama kenapa ini terjadi, korupsi merajalela, justru dari kepemimpinan. Jadi kalau kita tidak ikut dan tidak merasa bertanggung jawab, sungguh ini adalah sebuah sikap yang sangat naif. Sangat naif. Kaum muslimin berbahagia, sudah banyak kita dengar ungkapan yang berasal dari sebuah hadis sahih, betapa pentingnya ada kepemimpinan itu. Saya bacakan terjemahnya. Kata Rasulullah SAW, jika kamu bertiga dan berniat untuk keluar rumah, berjalan, melakukan perjalanan, maka hendaklah kalian yang bertiga itu bermusyawarah menentukan siapa yang akan kalian tetapkan sebagai pemimpin dalam perjalanan itu. Bayangkan dengan komunitas jumlah orang yang hanya bertiga melakukan perjalanan, hendaklah ada satu yang ditunjuk, yang disepakati sebagai pemimpin. Ini negara besar. Maka saya karena itu penting mengingatkan kita semua, mari kita dengan dasar iman kita perlihatkan tanggung jawab kita kepada bangsa yang kita cintai ini. Bukankah Nabi juga dalam hadis lain menyebutkan hubbul watan minal iman, mencintai tanah air, mencintai agar tanah air ini semakin baik adalah manifestasi dari iman kita. Maka karena itu sungguh keliru kalau masih ada di antara kita, terutama umat Islam, yang masih mau mengajak dan berpandangan golput itu. Keliru. Sekali lagi, ini adalah manifestasi sikap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lihat sebagai contoh, begitu Nabi meninggal, Nabi kita Muhammad SAW meninggal, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Bahwa betul mereka sadar harus segera menyelenggarakan dan memakamkan Rasulullah. Tapi ada hal yang juga mendesak. Siapa yang akan menjadi pemimpin umat sepeninggal Nabi? Memang panjang cerita, tapi coba bayangkan, begitu kesadaran tentang arti pemimpin itu sudah dicontohkan kepada kita. Meninggal Nabi kita hari Senin pagi, para sahabat langsung berunding, betul di tengah berduka, menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai pemimpin pengganti Nabi. Nabinya tidak bisa diganti, tapi yang menjadi pemimpinan umat, Amirul Mukminin, harus segera ditetapkan. Maka mereka segera bermusyawarah yang memang cukup panjang. Inilah contoh-contoh. Dan sayangnya kita tidak melihat sejarah. Banyak di antara kita yang tidak melihat sejarah. Kaum muslimin berbahagia, kita akan melaksanakan pemilu bulan depan, tanggal 14 Februari, insya Allah. Maka sebagai komunitas terbesar di tanah air kita ini, tanpa memandang dan menganggap remeh saudara kita non muslim, tidak, tapi yang sangat menentukan perjalanan bangsa ini sesungguhnya adalah umat Islam. Ingat sekali lagi, yang menentukan perjalanan dan sejarah bangsa 5 tahun ke depan sejatinya adalah umat Islam. Mari karena itu kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Di mana-mana sekarang sudah muncul baliho bertebaran di pinggir jalan, tunggak listrik, pohon, segala macam. Ini adalah manifest demokrasi, manifestasi dari demokrasi. Biarlah kita biarkan ini menjelang hari H pemilu nanti.
Karena inilah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bagi saudara kita yang menjadi caleg DPRD kota kabupaten, caleg provinsi, caleg DPR RI, DPD dan bahkan presiden. Biarkan itu. Tapi tugas kita adalah mari kita berfikir-fikir, merenung siapa yang akan kita pilih. Banyak cara yang dilakukan oleh mereka. Ada yang sangat banyak balihonya. Ada yang menyebut nama bapaknya di belakang, nama ibunya, nama istrinya, macam-macam. Tapi ini adalah cara mereka untuk berkampanye. Juga biarkan. Tapi mari berhati-hati. Bisa dipastikan tidak semua mereka bermutu. Tidak semua mereka barangkali memiliki integritas, akhlak, ibadahnya yang mungkin kurang. Maka mari kita lihat apa sifat dasar kepemimpinan Nabi. Nabi itu sukses menjadi pemimpin karena 4 sifat hebat yang dimiliki oleh Nabi. Ada 4 sifat hebat yang dimiliki oleh Nabi. Siddiq, Nabi itu benar, berkata benar, berbuat benar, berkata jujur, berlaku jujur. Lalu amanah, melaksanakan beban yang dia pikul sebagaimana mestinya. Tidak mencari peluang untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk koleganya, tidak. Lalu Nabi tabligh, menyampaikan kebenaran, tidak pernah menyembunyikan kebenaran itu sedikit pun. Tabligh. Lalu yang keempat, fatanah. Nabi adalah pemimpin yang cerdas. Kata orang smart, cerdas. Justru karena cerdaslah Nabi dicatat oleh banyak sejarawan sebagai pemimpin tersukses dalam peradaban umat manusia. Coba bayangkan abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi, Nabi dipandang dalam sejarah perjalanan umat manusia sebagai pemimpin tersukses. Dan karena itulah Michael H. Arts, seorang penulis sejarah kebudayaan, meranking 100 tokoh-tokoh berpengaruh di dunia. Tapi dia berkesimpulan dan tidak ragu dengan kesimpulannya itu, menempatkan Nabi yang kita cintai sebagai tokoh yang harus ditempatkan di ranking yang pertama. Kaum muslimin berbahagia, lalu melihat apa yang kita saksikan dewasa ini dan bertolak dari sifat-sifat kepemimpinan Nabi, saya mengajak kita untuk menentukan pilihan kita nanti berdasarkan 4 hal. 4 hal. Yang pertama, pemimpin yang akan kita pilih itu haruslah memiliki landasan spiritual yang kuat, kokoh. Landasan spiritual yang kuat dan kokoh. Dan ini tercermin dari 2 hal. Ibadahnya bagus. Ibadahnya bagus. Mari kita cari informasi sebanyak mungkin bagaimana ibadah si A, si B, si C, si D dan yang lain. Cari informasi sehingga kita ketemu, oh ini orangnya ibadahnya bagus, tapi ini tidak, bolong-bolong atau bahkan tidak ada sama sekali. Ibadahnya bagus. Yang kedua, di samping ibadah sebagai landasan spiritual, akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Kata-katanya halus, tidak menyinggung perasaan orang. Tidak pernah punya track record sebagai koruptor misalnya. Tidak pernah menyakiti hati orang. Akhlak adalah patokan paling penting untuk menentukan pilihan kita. Lihat dan cari informasi tentang akhlak calon-calon itu, baik calon anggota DPRD, DPD, apalagi presiden.
Lihat mana yang terbaik akhlaknya. Yang ketiga, tentu menjadi pemimpin, apalagi pemimpin di sebuah bangsa yang sangat besar ini, diperlukan keahlian, kompetensi, pengetahuan, bahkan pengalaman. Semuanya ini penting. Orang-orang yang tidak mengerti, yang itu yang dipilih, negaranya akan hancur. Maka Nabi jelas mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Maka pilihlah pemimpin yang memiliki pengetahuan yang kuat, cerdas, terampil, berpengalaman. Ini sangat penting. Lalu yang keempat, tadi yang sudah kita sebut, amanah. Amanah itu apa? Melaksanakan beban yang diserahkan kepadanya dengan sebaik mungkin. Dia tidak mencari peluang untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kelompoknya. Dia laksanakan semuanya itu sebagaimana mestinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Inilah setidaknya barometer, kriteria yang perlu kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan pilihan kita. Tapi saya tetap menghimbau, sebelum kita nanti mencoblos, mari kita bermohon diri kepada Allah. Mudah-mudahan pilihan kita nanti adalah pilihan yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Terbaik untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Inilah beberapa hal yang sangat penting. Mudah-mudahan Allah meridai kegiatan rutin kita dalam melaksanakan pesta demokrasi ini. Mudah-mudahan dengan pemilu yang akan datang, terpilih para pemimpin kita yang akan makin memajukan bangsa, menyejahterakan bangsa, dan lebih dari itu menyebabkan kita semua menjadi umat yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minuna al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Kaum muslimin berbahagia, satu hal juga penting kita tambahkan. Banyak memang cara yang dilakukan oleh para calon-calon kita, tapi ada indikasi cara lama yang dilarang oleh Allah masih akan dilakukan, yaitu politik uang, money politics. Penting kita ingatkan bahwa ini adalah jalan yang sungguh dibenci oleh Allah. Allah benci. Karena itu mari kita miliki sikap yang tegas. Jangan pernah mau dirayu, digoda dengan cara apapun yang jelas-jelas merupakan manifestasi dari money politics itu. Kita diganggu, digoda untuk memilih seseorang, lalu di baliknya ada uang, ada segala macam. Karena itu mari kita pilih
berdasarkan pilihan hati nurani, bahkan berdasarkan permohonan kita kepada Allah, supaya Allah menentukan pilihan kita, membantu kita untuk memilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Ini sangat penting agar dengan rahmat Allah, pemilu ini membantu kita untuk memiliki pemimpin yang insya Allah mudah-mudahan semakin dekat kepada kepemimpinan Nabi yang kita cintai. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami bangsa Indonesia insyaallah akan melaksanakan pemilu tanggal 14 Februari bulan depan. Ya Allah, beri kami kekuatan, beri kami hidayah, beri kami rahmat-Mu ya Allah, agar para pemimpin yang kami pilih nanti adalah pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah, pemimpin yang ibadahnya baik ya Allah, pemimpin yang akhlaknya baik ya Allah, pemimpin yang jujur ya Allah, pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin yang cerdas ya Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan, beri kami hidayah-Mu ya Allah, untuk memilih pemimpin-pemimpin itu yang terbaik di antara yang baik. Ya Allah, jadikan kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, bangsa yang rakyatnya mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sesuai dengan ajaran Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami bangsa Palestina tengah menderita. Mereka menghadapi peperangan yang sangat zalim, diperlakukan secara sangat biadab ya Allah oleh Israel dan para sekutunya. Apa yang dialami oleh saudara kami bangsa Palestina adalah sejarah terburuk dalam sejarah umat manusia. Perlakuan terhadap mereka ya Allah luar biasa. Beri hati kami ya Allah, kami tidak tahan menyaksikan ya Allah betapa penderitaan mereka tidak terberikan ya Allah. Ya Allah, hanya kekuatan Engkau yang bisa menghentikan kebiadaban ini. Hanya pertolongan Engkau yang bisa menolong saudara kami bangsa Palestina ya Allah. Dan hanya perlindungan Engkau pula ya Allah, hanya perlindungan Engkau pula ya Allah yang bisa menyelamatkan saudara kami bangsa Palestina. Ya Allah, Engkau zat yang memberi pertolongan. Turunkan pertolongan Engkau, turunkan pertolongan Engkau ya Allah, turunkan perlindungan Engkau ya Allah. Kami tidak bisa melakukan apa-apa, kami tidak berdaya, tapi Engkau lah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Kepada Engkau kami berharap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.